I want to explain West Papua. Okay, this next song, I want to explain West Papua. This obviously some delegations of Estado Iglesia. Suppose some delegations for West Papua stop. Please wave your hands for you or make a one sign, say you stop. All right. West Papua Vanuatu is with you. So I'm like what I'm singing this song in Cambrium, West Papua. All right. Okay, we want to say everybody shout at me. Merdeka. Merdeka means freedom, West Papua. Okay. Everybody shout at me. Merdeka. Merdeka. Shout Merdeka. Merdeka. Papua Merdeka. Melanesia Merdeka. Now, good luck. Yeah, one day look at lights, one down. Come on. Show some love from West Papua. Okay, if you love West Papua, please put your lights up. Hey, 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 hey. Oh, yeah. Merdeka, free West Papua. Merdeka, Merdeka, free West Papua. Good night, lo West Papua ya, lo Melanesian time. Good night, long hop. Yeah, we're still waiting on some friends to come inside, especially our colleagues. Pampla Lida belum Yumi, Mr. Waromi, Edison Waromi, and by join me long display time, yeah, long West Papua, and night time. Now long here, long Virginia, and early morning, jadi di awal percakapan kami hari ini saya sedang menunggu pemimpin, salah satu pemimpin bangsa yang berbasis di dalam tanah air dalam percakapan kami beberapa menit atau 1 jam ke depan kaitan dengan lahirnya Otorita Nasional Melanesia Papua Barat Merdeka atau West Papua National Authority ya, West Papua Melanesian Authority. Mipla by Gopas na totok long one something ikama long era dictatorship Presiden Suharto
Now, when something come up after Suharto in the Indonesia Reformation, ya, era reformasi, always I describe as Indonesian reformasi. Nah, why nami stop long exile? So, me still waiting long my colleagues, our brother, but also as a Wampela West Papua national leader, and we stop long place long country belum mipla. Mr. Edison Waromi, Presiden Eksekutif belum West Papua National Authority. Former political prisoner belum Proclamation number 14 Desember 1988. Beliau juga adalah salah satu mantan tahanan politik proklamasi 14 Desember 1988, di mana kami semua sebagai mantan tahanan politik proklamasi 14 Desember 1988, kami punya pengalaman hidup sebagai seorang mantan tahanan politik, tapi juga di dalam peran kami sebagai seorang pemimpin di dalam kerja-kerja strategis dan taktis ketika berada di dalam tanah air. Jadi saya hari ini akan connect dengan beliau sebagai salah satu pemimpin bangsa yang berbasis di dalam negeri. Selain dengan percakapan saya dengan salah satu pemimpin bangsa yang juga adalah mantan tahanan politik proklamasi 14 Desember, Bapak Septinus Paiki, yang saudara-saudara tentunya setelah mendengar bagaimana sikap kami di dalam perjuangan bangsa di hari ini ke depan. Jadi hari ini secara khusus saya akan kami akan melakukan percakapan bersama-sama dengan salah satu pemimpin bangsa kami, Bapak Edison Waromi, sarjana hukum. Tadi saya sebutkan bahwa dia adalah seorang mantan tahanan politik proklamasi 14 Desember 1988. Dan juga dengan sejumlah peran beliau sebagai seorang pemimpin di tanah air, masuk ke luar penjara Indonesia, juga saudara-saudara sekalian, tentu kita semua sama-sama telah belajar dari peran beliau sebagai seorang pemimpin di dalam negeri. Sedangkan apa yang kami lakukan di luar negeri, ya tentunya erat kaitan dengan kepemimpinan kami yang berbasis di dalam negeri, baik itu Bapak Septinus Paiki dan Edison Waromi. Kedua beliau adalah kedua pemimpin bangsa yang memiliki latar belakang sebagai seorang mantan tahanan politik proklamasi 14 Desember 88 di dalam argumentasi hukum dan politik kami di hadapan pemerintah Indonesia itu sudah sangat jelas. Sehingga ketika kami mempublikasikan The Washington Solution atau Otorita Washington, itu tentu saudara-saudara telah membaca dokumen itu dalam versi bahasa Inggris. Jadi hari ini saya akan share itu kembali lagi di dalam bagaimana peran kami di luar negeri sebagai diplomat, sebagai salah satu pemimpin perjuangan pembebasan rakyat Melanesia Papua Barat yang melakukan peran diplomasi, kerja-kerja diplomatik di exile di Amerika. Tentunya dalam percakapan saya dengan kedua beliau bulan Mei itu kami bertemu di kota New York, tapi juga di Washington DC, sehingga hari ini saya merasa penting sekali kita berpikir bahwa perjuangan bangsa ini bagaimana connection antara kami yang bekerja di exile dengan peran-peran strategis kepimpinan di dalam negeri. Jadi dalam hal ini saya juga dalam percakapan 1 jam ke depan atau kurang lebih 1,5 jam, saya akan berbicara langsung dengan Pak Waromi sebagai Presiden Eksekutif Nasional
Otorita Nasional Papua Barat, West Papua National Authority. Ya, ya. Ini saya ada lagi menunggu beliau untuk bisa join saya kalau memang internet connection di tanah air bisa memungkinkan untuk beliau bisa join saya. Ya baik, sambil menunggu Bapak Edison Waromi, salah satu pemimpin bangsa, untuk join saya di pagi hari ini waktu Amerika, Virginia, melalui halaman sosial media saya, Herman Wainggai. Tentunya percakapan ini akan diikuti oleh kita semua yang sedang mendengar hari ini, atau akan mengikuti percakapan kami. Saya posting di halaman sosial media saya bahwa saya akan go live jam 7 pagi berkaitan dengan suka duka lahirnya organisasi Otorita Nasional Melanesia Papua Barat Merdeka. Lahirnya West Papua National Authority 19 tahun yang lalu. 19 tahun yang lalu itu berarti bahwa setelah diktator Presiden Soeharto, berarti setelah era masa diktator Presiden Soeharto, era di mana masa kepemimpinan Soeharto, masa kepemimpinan diktator Presiden Soeharto, dan di era rezim itu kita semua punya pengalaman ketika ada di era itu, bagaimana kita berjuang menghadapi rezimnya diktator Soeharto, hadapi pemerintah Indonesia di dalam kota. Bagaimana kita hadapi pemerintah Indonesia untuk perjuangan bangsa, perjuangan rakyat Melanesia. Kami sebagai bangsa Melanesia, sebagai orang Papua, sebagai orang Papua Melanesia, bagaimana sikap politik kami melawan pemerintah Indonesia di rezim diktatorship. Jadi di usia 19 tahun, kami berpikir untuk melahirkan Otorita Nasional Melanesia Papua Barat setelah era diktator ya Presiden Soeharto. Berarti itu kita ada di era rezimnya, orang bilang masa transisi, atau sudah ada di era Indonesia bilang orang punya era reformasi, ya, masa reformasi di Indonesia. Waktu runtuhnya Presiden Soeharto dan diganti dengan Presiden Habibie, terus melahirkan bagaimana reformasi di Indonesia. Terjadilah referendum di Timur Leste. Referendum terjadi di Timur-Timur. Nah, bagaimana dengan nasib bangsa kami, bagaimana dengan perjuangan kami lebih lanjut untuk melawan kekuasaan pemerintahan Indonesia di era reformasi? Ya, kita semua telah belajar bersama-sama bahwa di era reformasi, setelah semua mantan tahanan politik proklamasi 14 Desember 1988 dibebaskan, ada yang meninggal juga di penjara, ya seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa Dr. Tom Wainggai yang adalah negarawan bangsa kami dibunuh ketika menjalani 20 tahun penjara. 20 tahun penjara. 20 tahun penjara. 20 tahun penjara di LP Cipinang, Jakarta. Dan
sejumlah mantan tahanan politik proklamasi yang 14 Desember 88 mereka dibebaskan di saat reformasi di Indonesia, yang mana saudara-saudara kalau mengikuti percakapan saya atau percakapan kami dengan Bapak Septinus Paiki selalu menekankan bagaimana karena amnesti internasional, karena tekanan internasional, sejumlah pemimpin-pemimpin perjuangan politik pembebasan Papua Merdeka, Melanesia Merdeka di era rezim Soeharto itu dibebaskan ketika reformasi. Mereka harus dibebaskan tanpa syarat. Bapak Paiki salah satunya, dan almarhum Albert Kaliele salah satunya. Bapak Albert Kaliele salah satu pemimpin bangsa, orang tua yang punya komitmennya berjuang untuk Papua Merdeka hingga di akhir hidupnya. Dia adalah salah satu pemimpin bangsa yang adalah mantan tahanan politik proklamasi 14 Desember 1988 berasal dari wilayah Kepala Burung, Teminabuan. Beliau. Dan juga ada sejumlah mantan tahanan politik proklamasi 14 Desember 88 yang datang dari salah satu suku bangsa di wilayah Kepala Burung. Ada almarhum Jordanik, ada almarhum Martinus Kambu, ada almarhum Tonce Safle, dan lain-lain yang saya tidak menyebutkan nama mereka. Mereka dibebaskan ketika Indonesia reformasi. Jadi ketika mereka dibebaskan, terus apa yang akan kami pikir bersama untuk perjuangan berkelanjutan di era reformasi setelah Dr. Tong meninggal? Bagaimana peran kepemimpinan di dalam negeri itu sangat penting untuk hadapi pemerintah Jakarta, sehingga kapasitas mereka itu seperti Sanana Gus maunya orang Papua Melanesia. Kapasitasnya mereka itu seperti Gandinya orang Papua Melanesia. Kapasitas mereka itu seperti Nelson Mandela-nya orang Papua Melanesia. Ya, setelah Dr. Tong meninggal, kita tahu bersama bahwa ketika Dr. Tong meninggal, ya ada banyak protes yang terjadi di tanah air. Tangisan rakyat, tangisan bangsa, rakyat Papua Melanesia dari wilayah Sorong sampai Merauke. Kita semua telah kita menangis ya, bagaimana kehilangan Nelson Mandela-nya orang Papua, dan berita-berita di media di dalam negeri, local news Indonesia itu memberitakan bahwa telah pergi rakyat Irian Jaya telah kehilangan Nelson Mandela-nya mereka, Dr. Tong Wainggai, setelah 20 tahun dipenjarakan. Nah, jadi hari ini kita akan bicara bagaimana Otorita Nasional Melanesia Papua Barat Merdeka, West Papua National Authority itu kita berpikir untuk bagaimana harus didirikan. Bagaimana harus kita lahirkan Otorita Nasional Melanesia Papua Barat di era reformasi. Meskipun sudah ada yang kita sebut dengan Presidium Dewan Papua. Presidium Dewan Papua atau PDP yang lahir melalui satu keputusan bersama di Kongres. Kita melihat bahwa bagaimana kerinduan besar, kerinduan dari mayoritas rakyat Papua Melanesia untuk merdeka. Itu kita bisa melihat bagaimana ekspresi untuk rindu untuk merdeka, itu kita bisa melihat bagaimana kehadiran rakyat Papua di Kongres tahun 2000 itu. Nah, jadi teman-teman, saudara-saudara sekalian, ini hanya sedikit share karena teman-teman sudah tahu banyak, saudara-saudara tentu tahu banyak tentang bagaimana perjuangan di era reformasi setelah diktator Soeharto runtuh dan Indonesia reformasi itu lahir, dan ada kesempatan untuk Kongres Papua, Kongres Melanesia dilakukan di kota
Jayapura. Jadi saya dengan beberapa teman-teman, adik-adik, saudara-saudara aktivis lainnya, ya, ketika ada penyambutan untuk pembebasan semua mantan tahanan politik proklamasi yang 14 Desember 88 yang dibebaskan saat itu, ya, maka ada sejumlah aktivis mahasiswa yang datang dari wilayah Indonesia Barat, mereka harus kembali ke Papua, ya seperti contohnya ya saudara Melki Bleskadit. Saudara Melki Bleskadit waktu itu ya bersama dengan aktivis mahasiswa lainnya, mereka kembali juga dari Indonesia di wilayah Barat atau Indonesia bagian tengah, mereka pulang join bersama saudara-saudara aktivis pemuda mahasiswa di tanah air yang saat itu telah sangat aktif sekali dan sangat ya bersuara dengan tegas ketika reformasi lahir bahwa pembebasan perjuangan Papua Merdeka harus kita lanjutkan dengan suara mahasiswa, suara pemuda, mahasiswa, rakyat bersama di dalam negeri. Dan Sona Mapa itu menyuarakan itu. Solidaritas Nasional Mahasiswa Papua Melanesia yang hari ini diketuai oleh adik kita, saudara Filipus Rubaha. Sona Mapa adalah salah satu organ mahasiswa pemuda nasional Papua Merdeka yang lahir di era reformasi untuk turut bersama-sama dengan sejumlah mantan tahanan politik proklamasi 14 Desember 1988 untuk mari kita sama-sama hadapi pemerintah Indonesia di dalam kota. Mari kita sama-sama hadapi pemerintah Indonesia dengan argumentasi hukum dan politik. Maka Sona Mapa ya sangat aktif sekali di dalam mengkoordinir bagaimana konsolidasi gerakan mahasiswa, konsolidasi gerakan pemuda, dan teman-teman saudara-saudara aktivis muda yang datang dari latar belakang kampus di kota Jayapura terlibat, dan kita sama-sama membangun diskusi-diskusi taktik dan strategis untuk melihat pemetaan gerakan perjuangan bangsa di era reformasi. Ya, ini sambil saya share, ini masih menunggu beliau, tapi rupanya beliau belum muncul. Ya, kami berpikir untuk bagaimana kita melahirkan satu organisasi taktis dan strategis untuk mempromosikan beberapa agenda strategis yang harus kita menyuarakan bersama kepada pemerintah Indonesia di era reformasi. Meskipun sudah ada Presidium Dewan Papua, tetapi ada analisis yang sangat kritis dari sejumlah aktivis-aktivis muda, pemuda, mahasiswa, termasuk salah satu analisis dari saudara mantan tahanan politik proklamasi 14 Desember 88 dari wilayah Kepala Gunung, dari wilayah pegunungan, yaitu saudara Junus Wenda, almarhum Junus Wenda. Tentu beliau ya sangat peka juga dengan bagaimana reformasi Indonesia itu, sehingga ya saudara Junus Wenda, saya secara pribadi dan sejumlah adik-adik Sona Mapa yang aktif, ya saya tidak bisa menyebutkan nama mereka secara transparan di live saya hari ini, tapi ya saya hanya mau share bahwa bagaimana peran daripada organisasi pemuda mahasiswa yang dikomandokan oleh Sona Mapa itu, peran mereka sangat luar biasa sekali. Gerakan perlawanan. Nah, kita lihat bahwa ada AMP di wilayah Indonesia bagian barat, Aliansi Mahasiswa Papua, AMP itu di wilayah Indonesia bagian barat. Nah, dan juga ada beberapa organisasi mahasiswa pemuda taktik lainnya. Nah, namun ya saya share di hari ini menekankan bagaimana perannya Sona Mapa
kita bekerja bersama dengan sejumlah mantan tahanan politik. Proklamasi 14 Desember 88 adalah think tank-nya bagaimana Otorita Nasional Melanesia Papua Barat Merdeka itu lahir. Ya, saya salah satu daripada think tank berdirinya Otorita Nasional Melanesia Papua Barat Merdeka. Jadi kalau kita bicara tentang berdirinya Otorita Nasional Melanesia Papua Barat Merdeka, ya saya salah satu pendiri, salah satu bagaimana gagasan, ide strategis untuk memahami pentingnya Otorita Nasional Melanesia Papua Barat itu lahir. Untuk kita akan sama-sama berjuang di era reformasi setelah sejumlah mantan tahanan politik proklamasi 14 Desember 88 dibebaskan, dan bagaimana kelanjutan untuk melawan pemerintah Indonesia. Ada Presidium Dewan Papua, ada organisasi perlawanan rakyat lainnya seperti terbentuknya organisasi mantan Tapol, Forum Tapol-Napol di wilayah tanah Papua, tanah Melanesia atau kota Jayapura secara khusus. Bagaimana sejumlah tahanan politik atau narapidana politik dan tahanan politik. Jadi kalau kita bicara dalam arti suku kata narapidana politik, napol dan tahanan politik itu juga berbeda, memiliki arti makna yang berbeda. Namun pesan politiknya sama. Nah, ketika mereka berjuang untuk pembebasan Papua Merdeka, baik itu dengan disebut sebagai napol atau tapol, itu sama. Hanya ya karena describe dengan istilah ada napi ya, apa namanya napol, narapidana politik, tapi ada yang disebut dengan tahanan politik. Itu kita ya yang saya tekankan di sini, saya tidak bicara tentang definisi suku kata napol atau tapol atau suku kata united atau suku kata apa yang kita mau pakai dalam menerjemahkan pesan-pesan kebangsaan itu. Hari yang saya fokus bagaimana saya ingin menjelaskan bagaimana Otorita Nasional Melanesia Papua Barat itu kita berpikir bersama-sama untuk kita melahirkan. Nah, sehingga hari ini di usia 19 tahun, itu berarti pada tanggal 16 Agustus. Pada tanggal 16 Agustus 2004, organisasi perlawanan rakyat yang membangun kekuatan basis rakyat berjuang dengan spirit non-violent struggle, perjuangan tanpa kekerasan yang dikumandangkan, ya, yang disuarakan, yang diajarkan oleh Dr. Tom Wainggai. Spirit tentang perjuangan tanpa kekerasan, perjuangan damai, perjuangan mengedepankan istilah-istilah hukum, istilah-istilah yang melekat dengan perjuangan bangsa kami itu kita harus ya menggunakannya. Praktek-praktek perjuangan pembebasan rakyat Papua Barat Merdeka di era reformasi, perjuangan tanpa kekerasan kita harus lakukan untuk hadapi pemerintah Jakarta. Argumen-argumen hukum, argumen-argumen politik Papua Merdeka itu kita harus kedepankan ketika kita hadapi pemerintah Indonesia. Jadi kalau pemerintah Indonesia punya otoritas yang disebut dengan kepolisian atau TNI, Tentara Nasional, mau datang tangkap kami sebagai seorang aktivis, kami hadapi mereka. Karena kami sudah siap dengan argumentasi hukum, kami sudah siap dengan apa yang disebut dengan unsur praduga tak bersalah yang dipakai di KUHP itu. Jadi itu yang saya teman-teman kami berpikir bahwa bagaimana kami mempersiapkan generasi bangsa kami, bagaimana mempersiapkan sebuah ya bagaimana kita mempersiapkan generasi bangsa untuk hadapi
pemerintah Indonesia di era reformasi. Nah, jadi berarti ya mari kita siapkan bagaimana plafon organisasi perlawanan rakyat itu. Nah, kita melihat bagaimana ada irama perjuangan yang dilakukan oleh saudara-saudara kami, kakak-kakak kami, bapak-bapak kami yang ada di Presidium Dewan Papua. Tapi mengapa kami harus melahirkan satu organisasi perlawanan rakyat? Adik-adik Sunamapa mereka ya bekerja untuk bagaimana kita membangun konsolidasi, membangun koordinasi, mobilisasi untuk kita melahirkan Otorita Nasional Melanesia Papua Barat Merdeka yang disebut dengan WPNA itu. Yang hari ini Bapak Edison Waromi selaku Presiden Eksekutif sejak didirikannya Otorita Nasional Melanesia Papua Barat pada 16 Agustus 2004. Jadi hari ini sudah 19 tahun usianya. Jadi hari ini saya share kaitan dengan bagaimana sejarah dari WPNA itu lahir. Saya tadi ada share bahwa saya adalah salah satu pendiri dan juga konseptor, pemikir, think tank bersama dengan adik-adik jago, adik-adik yang orang kerja di dalam negeri sangat ya bilang ekstrim di dalam perjuangan tanpa kekerasan, perjuangan damai. Mereka ekstrim sekali, itu anak-anak adik-adik Sunamapa. Sehingga kita bekerja bagaimana komunikasi kita dengan sejumlah elemen perjuangan bangsa di dalam negeri, baik perempuan, baik LSM, baik gereja, termasuk Presidium Dewan Papua. Jadi kita berpikir untuk bagaimana Otorita Nasional Melanesia Papua Barat Merdeka ini itu harus lahir. Ada beberapa prinsip dasar di mana kami berpikir supaya Otorita Nasional Melanesia Papua Barat ini kita dirikan bersama-sama. Yang pertama adalah seorang calon pemimpin. Sebagai seorang pemimpin yang akan dipromosikan atau berdiri di dalam kepemimpinannya sebagai seorang yang kita sebut Presiden Eksekutif Otorita Nasional Papua Barat Merdeka, Melanesia Papua Barat adalah seorang mantan tahanan politik. Dan peran dia harus ada di dalam negeri, yang berbasis di dalam negeri. Dan dia harus bersedia untuk menjadi seorang pemimpin yang melakukan komunikator politik, menjadi komunikasi politik yang baik di sejumlah elemen perjuangan bangsa dan siap untuk hadapi pemerintah Indonesia ketika aksi-aksi damai, aksi-aksi perjuangan tanpa kekerasan, aksi-aksi perjuangan yang mengedepankan perjuangan hukum, perjuangan politik, di dalam kapasitasnya sebagai seorang yang disebut dengan Presiden Eksekutif Otorita Nasional Papua Barat Merdeka yang kami pikir sama-sama, beliau harus ada di dalam tanah air. Dia tidak ada di luar negeri. Dia tidak bersembunyi di hutan rimba. Tapi dia harus ada bersama dengan rakyat. Dan siap untuk hadapi ketika ada pertemuan-pertemuan strategis dengan pemerintah Indonesia atau hadapi pemerintah Indonesia ketika ada dalam pertanggungjawaban hukum dan politik untuk penyelesaian konflik di dalam tanah air bersama-sama. Jadi itu yang kami pikir dalam alasan, salah satu alasan strategis yang penting sekali yang kami pikir. Dan adik-adik Sunamapa, ya saya secara pribadi, ya kami bekerja di tingkatan itu. Hal-hal yang sangat mendetail kaitan dengan siapa kami bekerja, dengan siapa teman-teman saudara-saudara yang mensupport kami di dalam beberapa hal yang strategis itu ya tentunya kita tidak share ya, tapi yang jelas bahwa kerja-kerja taktik dan strategis yang diperjuangkan oleh Sunamapa
itu luar biasa. Jadi ya rumah kami di Dok 9, orang tua kami Bapak Sadrak almarhum Sadrak Wenggai dan Mama, itu menjadi rumah bagi sejumlah mahasiswa, pemuda, Sonamapa, kepemimpinan muda Sonamapa itu menjadi rumah mereka, menjadi basis di mana kita membangun komunikasi politik secara intensif internal gerakan, bagaimana kita melakukan pemetaan gerakan di era reformasi. Nah, kita memiliki sebuah catatan-catatan analisis tentang perjuangan Papua merdeka di era Indonesia punya reformasi. Kita punya pemetaan analisis itu. Dan ya hari ini kalau saya share ya itu kita lihat bagaimana kerja-kerja ekstra yang dilakukan bersama dengan adik-adik Sonamapa, Solidaritas Nasional Mahasiswa Papua, untuk kita melahirkan Otorita Nasional Melanesia Papua Barat Merdeka yang hari ini disebut dengan WPNA dan presiden eksekutifnya adalah Bapak Edison Waromi, yang saya masih menunggu untuk beliau hadir karena kita akan melihat bagaimana percakapan saya dengan beliau fokus tentang bagaimana kami sebagai mantan tahanan politik proklamasi yang 14 Desember 88 adalah think tank daripada Dewan Penasihat, atau bagaimana untuk berpikir untuk Otorita Nasional Melanesia Papua Barat ini kami dirikan untuk menyuarakan hal yang kedua, yaitu pentingnya persatuan. Karena itu menjadi catatan strategis, catatan analisis ketika kami berjuang bersama-sama di era Indonesia Reformasi, melihat pemetaan dari perjuangan diplomatik di wilayah regional, Melanesia dan Pasifik, terus bagaimana pemetaan gerakan di dalam negeri, di dalam Indonesia Reformasi itu kita melihat. Jadi Otorita Nasional Melanesia Papua Barat, kami berpikir untuk kepemimpinannya harus berbasis di dalam negeri dan hidup bersama dengan rakyat dan siap hadapi pemerintah Indonesia. Terus kedua, untuk berpikir bagaimana pentingnya persatuan, mempromosikan nilai-nilai nasionalisme yang kental dengan istilah unity, persatuan, kesatuan. Itu harus ada pada setiap anak bangsa. Setiap aktivis Papua Merdeka, aktivis pemuda mahasiswa harus mengerti arti kata persatuan itu sendiri, unity itu. Definisi dari kata unity itu kita harus paham. Kita harus mengerti apa itu yang disebut dengan, apa makna arti dari kata unity itu. Itu yang kami pikir. Sehingga itu salah satu alasan strategis mengapa organisasi perlawanan rakyat yang berbasis di dalam negeri yang ya lebih banyak kita bergerak ya adik-adik Sonamapa dan sejumlah itu, karena kita mencoba untuk aktivitas itu kita lakukan dan ada di ya kota Jayapura ya, Port Numbai. Lebih banyak kami fokus banyak aktivitas, sejumlah aktivitas politik strategis kami itu di dalam kota itu, di kota Jayapura lebih banyak. Itu tadi saya bilang bahwa sejumlah diskusi-diskusi strategis ya kami diskusi ya di rumah di Dok 9, di rumah orang tua kami, itu menjadi tempatnya sekretariat kerja-kerja gerakan perjuangan bangsa, bagaimana WPNA itu lahir. Jadi WPNA lahir itu ya kami semua memahami bersama, dan juga ada sekretariat bersama yang kita sebut bahwa ada sekretariat berjalan. Jadi sekretariat berjalan itu artinya ada beberapa think tank, itu mereka jalan dengan mereka punya tas, tapi di dalam tas mereka, kantong mereka itu ada dokumen-dokumen, ada undangan-undangan, ada tinta-tinta, ada kertas-kertas yang akan kita pakai untuk ya print. Nah, jadi kita bekerja dalam bergerilya dalam kota. Jadi kalau saudara-saudara kami yang berjuang dengan cara bergerilya dengan menggunakan kekuatan senjata yang disebut dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Merdeka TPN, OPM, itu mereka berjuang cara bergerilya di hutan. Tapi kami yang berjuang di dalam kota, kita bergerilya di dalam kota seperti apa? Apa yang harus kami lakukan? Bagaimana kita berkomunikasi antara satu dengan yang lain?
bergerilya dalam kota. Jadi ya ada sekretariat berjalan yang kita sebut, ada sekretariat berjalan. Ya ini ya kita ada pakai istilah-istilah strategis yang kita mencoba untuk bagaimana zona mapa ini kita lahirkan dia. Ya, ada beberapa teman-teman, ada adik-adik, ada saudara-saudara dari Indonesia juga yang terlibat. Ada solidaritas demokrasi mahasiswa yang datang dari saudara-saudara kami dari Indonesia. Jadi bagaimana kita bersolidaritas dengan teman-teman kami dari Indonesia, saudara-saudara kami dari Indonesia yang mereka adalah mahasiswa-mahasiswa Indonesia. Nah, mereka juga harus berkolaborasi dengan kami untuk mempromosikan ide-ide perjuangan tanpa kekerasan, perjuangan damai, perjuangan taktik dan strategis, bagaimana Indonesia reformasi itu dia pica, dia lahir, kita kerja bersama. Dan salah satu saya masih ingat beliau punya nama, dan sampai hari kalau saya duduk melihat bagaimana, ya, beliau adalah salah satu pengacara, salah satu penasihat hukum. Nah hari ini, artinya saat itu waktu itu dia masih sekolah hukum, tapi ya hari ini ya dia sudah sebagai salah satu ya pengacara. Nah, dia juga adalah salah satu anak Indonesia yang punya kontribusi yang besar juga untuk kerja sangat dekat dengan saya, karena ya ada beberapa teman-teman yang saya percayakan mereka sebagai ya asisten, sekretaris, atau ya jago-jago menulis ya istilahnya. Saya bilang itu dong jago-jago menulis, jago-jago bagaimana merancang ya logo-logo, merancang beberapa ide-ide strategis untuk kita tulis dia, karena ya selalu kita ingat bagaimana almarhum Dr. Tom Wainggai mengajarkan kita bahwa ide-ide, gagasan-gagasan kita tidak sekedar bicara, tapi kita coba untuk menulis, kita coba untuk memberikan komunikasi politik untuk mengajarkan generasi bangsa kita untuk memahami. Jadi istilah-istilah macam istilah definisi dari kata Melanesia, generasi bangsa kita harus memahami itu. Ada nama Melanesia yang dipakai dalam istilah sebagai ya dong bilang ras atau apa, atau istilah kebangsaan. Tapi ada nama Melanesia yang dititik beratkan pada itu adalah nama sebuah negara. Itu berbeda. Jadi kalau jadi ada istilah-istilah yang kita coba untuk memberikan pendidikan praktis ya, politik praktis kepada rakyat. Dan itu adalah bagaimana ide-ide gagasan untuk bagaimana kita melahirkan Otorita Nasional Melanesia Papua Barat untuk menjadi organisasi yang dia ya bisa bilang sebagai sebuah organisasi yang dia mampu untuk mengkomunikasikan politik dengan baik. Baik mereka yang adalah seorang pemimpin di dalam melakukan peran pemimpin di dalam Otorita Nasional Melanesia Papua Barat, tapi juga adalah seorang aktivis yang pilar-pilar daripada organisasi itu kita lahirkan. Ada pilar perempuannya, ada pilar mahasiswanya, ada pilar-pilar yang kita siapkan. Jadi sejumlah pemikiran-pemikiran strategis ya, bagaimana Otorita Nasional Melanesia Papua Barat mereka itu lahir. Bagaimana pemimpin itu harus berbasis di dalam negeri, pemimpin bangsa itu harus berbasis di dalam negeri. Dia harus menjadi sanana gus maunya orang Papua Melanesia hari ini. Dia harus berbasis di dalam negeri. Siap hadapi pemerintah Jakarta dengan argumen-argumen hukum, argumen-argumen politik. Jadi itu adalah salah satu pemikiran strategis mengapa WEPS Papua National Authority atau Otorita Nasional Melanesia Papua Barat Merdeka itu lahir. Kedua, mempromosikan nilai-nilai persatuan. Definisi kata persatuan itu kita harus kerjakan untuk itu. Nilai-nilai persatuan itu kita harus kerjakan. Jadi saya batasi di situ, artinya di tingkatan kerja. Hal yang ketiga, keempat, itu adalah bagaimana kerja-kerja agenda yang kita bangun bersama. Bagaimana organisasi pembebasan Papua Merdeka, OPM, atau organisasi Papua Merdeka, sejumlah organisasi yang lahir di era reformasi, atau yang lahir di mana, apapun nama organisasi yang berjuang untuk Papua Merdeka, selalu Indonesia mengidentifikasikan mereka sebagai organisasi Papua Merdeka, atau istilah bahasa umumnya dibilang OPM. Berbeda dengan ya konstitusi OPM-nya, teman-teman saudara-saudara kita telah tahu bersama. Namun dalam istilah kata yang dipergunakan Indonesia untuk mengidentifikasi kita semua yang mendirikan organisasi-organisasi taktis, organisasi-organisasi strategis di era reformasi atau sebelum era reformasi itu, orang bilang
sekalian adalah organisasi-organisasi Papua Merdeka. Artinya organisasi yang berjuang untuk Papua Merdeka, Melanesia Merdeka. Nah, itu yang dijelaskan oleh almarhum negarawan bangsa kami ketika ditanyakan definisi istilah OPM. Apa istilah OPM? Beliau jelaskan bahwa definisi OPM yang selalu Indonesia identifikasikan kita adalah itu organisasi Papua Merdeka atau organisasi pembebasan Melanesia. OPM, organisasi pembebasan Melanesia atau organisasi Papua Merdeka. Jadi nama OPM ini dipertanggungjawabkan ketika ada pertanyaan itu kepada Dr. Tom Waingai tentang istilah dari sebuah suku kata yang melekat dengan spirit kebangsaan, spirit revolusi perjuangan bangsa yang kita perjuangkan di dalam kota. Berjuang secara bergerilya di hutan yang dilakukan oleh teman-teman, adik-adik, saudara-saudara, kakak-kakak, bapak-bapak, tante-tante, atau siapa yang berjuang dengan berprinsip bergerilya yang disebut dengan Tentara Pembebasan Papua Merdeka, TPNUPM itu cara-cara bergerilya yang berjuang di hutan. Mereka itu pakai cara-cara yang kita sebut tidak beda jauh, identifikasi dengan kekerasannya, kekuatan senjata. Karena Indonesia hadir di tanah Papua karena dengan senjata, toh. Dia todong orang Papua dengan senjata, toh. Dia bunuh orang Papua dengan senjata militer Indonesia. Jadi bagian daripada bagaimana saudara-saudara kami yang berjuang dengan cara bergerilya, kita memahami itu bahwa ya ada nilai-nilai emosional yang diekspresikan untuk bagaimana kita harus melakukan pertahanan, bertahan, sehingga suhu politik itu tetap ada hingga hari ini. Berbeda dengan kami yang berjuang di dalam perjuangan argumentasi hukum dan politik Papua Merdeka dalam kota ketika Indonesia punya reformasi itu lahir. Makanya salah satu alasan strategis WPNA lahir itu adalah bagaimana kita mempromosikan spirit daripada perjuangan tanpa kekerasan, perjuangan damai. Ini salah satu juga menjadi alasan strategis kami berpikir untuk Otorita Nasional Melanesia Papua Barat, Was Papua Nasional Otorita lahir itu dengan berprinsip pada perjuangan damai, perjuangan tanpa kekerasan yang diajarkan oleh Dr. Tom Waingai kepada kami. Ide-ide hukum, ide-ide politik, gagasan-gagasan politik, gagasan-gagasan hukum itu kita harus mengkomunikasikan itu kepada rakyat kita, bangsa kita, seluruh rakyat di tanah air harus memahami argumentasi-argumentasi hukum dan politik. Nah, jadi kalau teman-teman sekalian, kalau hari ini saudara sudah membaca argumen, dokumen, salah satu dokumen bersejarah, ya adik-adik Sonamapa, Filipus Roba di dalam komunikasi kemarin di peluncuran dokumen Washington Solution, Washington Solusi Washington di P3W itu, beliau bilang ini dokumentasi foto yang kita bertemu dengan Departemen Luar Negeri Amerika ini adalah dokumen sejarah. Di mana kita audiens, kita bertemu secara langsung dengan pihak pemerintah Amerika Serikat melalui Departemen Luar Negerinya di gedung negara mereka di Washington DC. Bagaimana kita menerjemahkan konsep kebangsaan yang dimiliki oleh orang Papua Melanesia yang melekat dengan unsur-unsur hukum politik yang tidak ditiadakan palsu kayak yang terjadi di era perjanjian New York dan Roma itu. Kita harus menjawab mereka. Dan saudara Filipus Roba yang adalah ketua Sonamapa itu mengatakan bahwa ya ini dokumentasi kita ini adalah dokumentasi sejarah, dokumen sejarah. Artinya kita bilang bahwa adik-adik Sonamapa bilang diskusi sejarah untuk bikin sejarah. Itu tema sentral yang kemarin adik-adik Sonamapa, saudara-saudara aktivis Sonamapa. Jadi Sonamapa yang tadinya kita kerja bersama untuk adik-adik ini, mereka kerja untuk organisasi Sonamapa, kita berpikir untuk organisasi perlawanan rakyat dalam perjuangan tanpa kekerasan kita dirikan disebut dengan Otorita Nasional Melanesia Papua Barat Merdeka. Hari ini Sonamapa bersama dengan kami untuk bagaimana kita berpikir di dalam ide-ide hukum, gagasan-gagasan hukum, gagasan-gagasan politik, sejarah pembebasan itu kita harus komunikasikan itu dengan rakyat kita. Sehingga ya dokumen Washington Solution itu kami menulisnya, mempresentasikannya untuk kita sama-sama bertanggung jawab.
Jadi kami yang bekerja di exile dan saudara-saudara yang bekerja di dalam negeri, ya seperti tadi saya sebut lebih awal bahwa memperkenalkan lebih awal dua pemimpin bangsa yang berbasis dalam negeri. Mereka adalah mantan tahanan politik proklamasi 14 Desember 88 adalah Bapak Edison Waromi, sarjana hukum yang adalah Presiden Eksekutif Otorita Nasional Melanesia Papua Barat, dan Bapak Septinus Paiki yang adalah Ketua atau Presiden Eksekutif juga dari Dewan Nasional Melanesia Papua Barat, yang terbentuk ketika reformasi PICA bersama dengan Forum Tapol-Napol yang terbentuk di daerah. Nah, jadi ini dua pemimpin bangsa yang ada di dalam negeri yang saya komunikasi untuk bagaimana share bahwa apa yang kami lakukan di luar, saya secara pribadi tentunya ada komunikasi strategis yang saya mencoba untuk share kepada kedua beliau. Sehingga kita sama-sama bertanggung jawab dengan rakyat di dalam negeri. Sehingga ketika ada pertanyaan datang dari pemerintah Indonesia bahwa bagaimana pertanggungjawaban hukum di dalam negeri, di dalam wilayah Melanesia Barat, di dalam wilayah Papua Barat, dalam wilayah Melanesia, tanah Melanesia, maka kita bilang ya ada pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab di dalam. Toh. Dan untuk kalau di level internasional ya kita akan bekerja di dalam kerja-kerja diplomatik kami. Sehingga ketika WPNA itu lahir, peran seorang pemimpin itu jelas di dalam negeri. Kepemimpinan dalam negeri itu jelas. Pemimpin, persatuan, spirit perjuangan tanpa kekerasan. Perjuangan tanpa kekerasan harus disuarakan terus. Jadi ketika kami menyuarakan perjuangan tanpa kekerasan, perjuangan hukum dan politik, melawan kekuasaan militer Indonesia dalam kota. Saudara, kita ini hadapi militer Indonesia dengan argumentasi hukum. Itu senjatanya kami. Kami tidak melawan Indonesia pakai senjata yang disebut dengan senjata AK-16 atau AK-AK apa lagi. Tidak. Kami hadapi Indonesia dengan argumentasi hukum, itu adalah senjata kami. Itu yang diajarkan oleh Dr. Tom Buenggai kepada kami. Sebagai seorang aktivis, kami hadapi Indonesia, pemerintah Indonesia. Kami hadapi mereka punya ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau TNI Polri. Hadapi mereka dengan argumentasi hukum. Kami hadapi mereka. Mereka kasih tunjuk mereka punya pistol, senjata, kami hadapi mereka. Siap ditangkap. Siap bertanggung jawab. Kamu kasih bendera bintang Kejora kah, bintang Fajar kah, bintang 14 kah, kami bertanggung jawab. Itu yang diajarkan oleh seorang Dr. Tom Buenggai, negarawan bangsa kami. Spirit perjuangan tanpa kekerasan. Itu kita perdebatkan dia di hadapan pemerintah Indonesia. Maka itu salah satu spirit yang dimiliki oleh setiap orang yang berjuang terlibat dengan organisasi perlawanan rakyat yang dia menganut prinsip-prinsip perjuangan damai, perjuangan tanpa kekerasan yang disebut Otorita Nasional Melanesia Papua Barat Merdeka harus memahami ini. Dan ya saya bersyukur bahwa ya hari walaupun saya ada di Amerika atau saya ada di exile, ada adik-adik Gago, ada adik-adik saudara-saudara aktivis yang memiliki kesiapan untuk berjuang bersama rakyat melawan pemerintah mereka. Mereka melakukan peran kepemimpinan mereka dengan baik dalam negeri. Kalau kita orang lihat bagaimana wilayah gerakan perlawanan rakyat yang dimotori oleh saudara-saudara kami, teman-teman adik-adik orang di dalam itu, kita lihat ya, itu sangat jelas, sangat jelas sekali. Dan hari ini kita lihat bagaimana ada organisasi perlawanan rakyat yang dimotori oleh KNPB. Ini luar biasa sekali. Adik-adik Gago dari Komite Nasional Papua Barat, KNPB. Jadi WPNA, KNPB ini organisasi perlawanan rakyat yang rakyat di dalam negeri miliki mereka, spirit yang ada pada mereka itu spirit di mana kita orang bakal lawan pemerintah Jakarta dalam kota itu dengan prinsip-prinsip yang sangat terkoordinir dengan baik, dengan baik. Dan itu adik-adik KNPB membuktikannya. Ketika ada gerakan perlawanan rakyat dalam negeri terjadi di beberapa kota. Itu lihat bagaimana gerakan perlawanan rakyat, organisasi KNPB itu satu organisasi yang sangat membuat perubahan yang besar di mata Indonesia. Sehingga ketika organisasi KNPB, adik-adik muda KNPB, mereka melakukan aksi-aksi massa, mereka selalu menjadi target karena konsolidasi massa. Ya, meskipun ya kita melihat ada hal-hal yang sangat
Nah, prinsipil yang pemerintah Indonesia tentunya menilai mereka. Tapi ya kami sebagai seorang diplomat, sebagai seorang pemimpin yang melakukan peran diplomat, tentunya peran kami harus memberikan advokasi, memberikan suara kami untuk menyuarakan semua penderitaan bangsa rakyat kami di dalam negeri. Jadi saya sebagai seorang mantan tahanan politik proklamasi 14 Desember 88 yang melakukan peran diplomatik, kerja-kerja diplomatik di luar negeri, ya saya sangat memahami itu dengan baik bagaimana gerakan-gerakan perlawanan rakyat yang kita lakukan di era Presiden Diktator Soeharto ketika kita mengkoordinir komunikasi politik untuk tetap spirit perjuangan bangsa itu, informasi-informasi itu dari dalam negeri harus keluar. Terus bagaimana kita kerja-kerja ke wilayah regional Melanesia pasti. Jadi Otorita Nasional Melanesia Papua Barat itu lahir. Ya, kakak Rumbia, kakak Tuan, ketemu kakak Jagon, senior kita, salah satu konseptor, arsitek juga, ya kita harus sama-sama berpikir ya, kakak Tuan, Dr. Jacob Rumbia yang ada di Australia, ya, sebagai seorang mantan tahanan politik proklamasi 14 Desember 88. Jadi kalau bicara Edison Warumi, bicara Jacob Rumbia, bicara Bapak Septinus Paiki, bicara Herman Waingai, itu bicara bagaimana kami punya latar belakang aktivitas kami atau sebagai seorang mantan tahanan politik proklamasi 14. Tapi ide persatuan, pentingnya persatuan, itu kami mencoba untuk berpikir bahwa pentingnya persatuan itu harus kita demonstrasikan di dalam perjuangan bersama rakyat di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi ada pemahaman-pemahaman strategis, ide-ide strategis yang kita pikir. Nah, jadi salah satu ide strategis untuk mempromosikan persatuan dan kesatuan itu yang lahirlah Otorita Nasional Melanesia Papua Barat Merdeka. Itu salah satu objektif organisasi resistance itu terbentuk. Terus bagaimana kita membuktikan kepada masyarakat di regional, bagaimana pemimpin-pemimpin di wilayah regional, khususnya kepada saudara-saudara kami di Papua Nugini, dia bilang, pemerintah Papua Nugini bilang, kami sudah ada pertemuan-pertemuan strategi bahwa pentingnya persatuan sudah terjadi. Nah, itu yang saya bilang kok. Rumah orang tua kami di Dok 9 atau sekretariat berjalan bersama yang dilakukan dipromosi oleh adik-adik Sonamapa seperti almarhum Ade Jago. Kami selalu bilang dia duta keliling, almarhum Teis Marian itu duta keliling WPNA Otorita Nasional Melanesia Papua Barat itu ya. Beliau salah satu komunikator politik yang baik yang mencoba untuk mendemonstrasikan peran-peran strategis ya ketika WPNA lahir, dan kita mencoba untuk supaya kepemimpinan politik dalam negeri dari berbagai elemen gerakan itu kita membawa mereka untuk berpikir bahwa pentingnya persatuan. Nah, salah satunya adalah bagaimana pertemuan di Papua Nugini kami mencoba untuk meyakinkan pemerintah Papua Nugini bahwa kami mampu untuk mendemonstrasikan peran unified, kepemimpinan dalam persatuan itu penting. Dan itu makanya ada pertemuan-pertemuan strategis. Saya secara pribadi bagaimana kita bertemu dengan almarhum Bernard Narakobi, salah satu penulis konstitusi negara Papua Nugini, almarhum Bapak Michael Sumare, ya saya punya pertemuan dengan beliau, dan juga Bapak Jacob Rumbia, kakak tua Jacob Rumbia. Kami punya pertemuan strategis dengan mereka, termasuk juga almarhum saya punya pertemuan strategis dengan kakak tua almarhum John Tekwe, mantan gubernur wilayah Sandaun Provinsi di Wanimo. Saya bertemu dengan Gubernur John Tekwe itu saya tidak saja bertemu di rumahnya di Kampung Lido, yang juga menjadi basis, Kampung Lido itu menjadi basis di mana gerakan perjuangan training, pelatihan perjuangan tanpa kekerasan dari WPNA dan Sonamapa selalu kami menitik beratkan di wilayah Lido. Di era Indonesia Reformasi itu kami selalu melakukan kegiatan-kegiatan strategis itu di Lido. Nah, di Lido ini karena juga era kaitan dengan bagaimana
peran daripada seorang gubernur wilayah Sundown Province waktu itu adalah kakak tuan John Tekwe, almarhum John Tekwe. Sehingga ya ketika bicara tentang kakak tuan John Tekwe, almarhum John Tekwe, gubernur Sundown, saya punya hubungan yang baik dengan beliau. Karena saya bertemu dengan beliau di rumah mereka, di Lido. Tapi juga dia mengundang saya dengan saudara Junus Wenda untuk kita bertemu di dia punya kantor gubernur Sandang Province itu di Wanimot. Waktu kami bertemu dengan beliau tuh, beliau bilang, Prata, YouTube-lah kami saya. Bipla top-topat. And Bipla support I start one time you play. Bipla must talk because this time kalau kita work Bipla yumi saya making lah lo boda, lo side lo boda ya lo Papua New Guinea, na side lo Indonesia boda, na West Papua boda, Melanesia boda. We must talk na organizing something good ya. We must talk. Nah, also na me asking me to play ya. One time berata Jonah ya late Jonah me to play. Bungi one time kakak tuan John Trek ya, long office belum ya, lo gawana office, long panimo, tahu, gitu, talk. Jadi kami bertemu secara tertutup dengan beliau, dan itu dukungan yang luar biasa dari kakak John Trek. Jadi kalau kita lihat bagaimana sepak terjangnya kakak John Trek untuk mendukung perjuangan pembebasan Papua Merdeka dengan sejumlah organisasi-organisasi taktis yang terbentuk untuk kita berpikir untuk pentingnya persatuan, saya rasa itu kita tidak meragukan peran beliau sebagai seorang pemimpin, sebagai anak adat di wilayah perbatasan untuk mendukung perjuangan pembebasan kami itu kita tidak lakukan. Jadi ya pertemuan saya dengan kakak tuan John Tekwe, almarhum gubernur wilayah Sundown, itu kami bertemu untuk bagaimana. Jadi ini juga bagian daripada bagaimana kita mencoba untuk organisasi WPNA ini kita akan dirikan dia di dalam tanah air, tapi kerja-kerja taktik dan strategis itu lebih banyak kami pusatkan di wilayah perbatasan, di Lido, Aitape, hingga di Wewak. Nah, di mana tadi saya bilang bahwa pertemuan kami dengan kita punya orang tua yang adalah pendiri-pendiri negara di Papua New Guinea, almarhum Tony Bais, salah satu penulis konstitusi negara Papua New Guinea, Bapak Bernard Narakobi, dan juga almarhum pendiri negara Papua New Guinea, Michael Somai. Saya punya pertemuan strategis dengan mereka. Kami bertemu secara strategis. Karena itu kita mencoba membangun komunikasi politik untuk meyakinkan mereka bahwa persatuan itu penting. Jadi ya, saudara-saudara sekali saya share ini sedikit ya, supaya teman-teman saudara-saudara yang bertanya tentang saya kerja-kerja persatuan atau persatuan, saudara kita bekerja. Kita bukan sekedar berteori. Ada hal-hal strategis yang kita mencoba untuk berpikir bahwa persatuan ini penting. Nah, makanya Junus Wenda ketika kami mencoba untuk kami bilang keputusan Awawi ya. Keputusan Awawi itu, karena itu keputusan Awawi itu ya itu akan kita bilang oke. Karena ini bendera kebangsaan, bendera bintang 14 itu adalah bendera kebangsaan yang Indonesia simpan. Nah, karena hari ini yang sudah dikenal oleh banyak orang yaitu Morning Star. Jadi dua bendera ini dipertanggungjawabkan oleh negarawan bangsa kami Dr. Tom Wainggai di meja peradilan Indonesia. Jadi kita tetap mempromosikan nilai-nilai persatuan yang dipertanggungjawabkan oleh Dr. Tom Wainggai di meja peradilan sebagai seorang negarawan. Itu juga dalam kerja-kerja taktik dan strategis kita di era reformasi ketika almarhum telah dibunuh oleh Indonesia. Maka itu adalah salah satu konsep strategis di mana keputusan Awawi itu lahir. Untuk bagaimana kita bilang, kita pakai bendera Morning Star dulu untuk menjadi bagian daripada kerja-kerja taktik dan strategis untuk membangun nilai-nilai persatuan. Jadi waktu itu kita berpikir, karena itu waktu itu sebelum ini. Salah satu yang adalah melekat dengan unsur hukum ya. Morning Star ini kan Nicholas Joe itu. Jadi waktu itu Nicholas Joe belum balik, belum Indonesia menangkan dia ke Jakarta. Nilai politis hukum itu berbeda. Sebelum Nicholas Joe dia balik dan setelah dia balik. Jadi saudara-saudara sekalian, maka kita hari itu berpikir bahwa oke. Jadi ya itu yang kita ada teman-temannya. Jadi itu kan oke, kita tidak banyak untuk. Jadi kita lebih banyak untuk bicara tentang persatuan dan kesatuan. Kita tidak bicara untuk mendidik mereka tentang mengerti tentang
nilai-nilai hukum, nilai-nilai politik. Padahal ini hal yang ada di depan mata kita, ada di depan mata Indonesia yang pemerintah Indonesia tidak bisa membantahnya. Karena ini benar-benar suatu peristiwa hukum yang terjadi di tanah air dan dipertanggungjawabkan. Nilai-nilai hukum yang dipersiapkan kurang lebih 25 tahun. Konstitusi negara itu dipersiapkan. Ini bukan konstitusi organisasi-organisasi biasa, ini konstitusi negara dipersiapkan. Jadi ada banyak kita yang menulis tentang regulasi-regulasi pemerintah, itu boleh saja kita buat. Tapi ini konstitusi negara, itu ditulis, itu dipersiapkan dalam kurang waktu 25 tahun. Jadi kalau ada konstitusi yang disebut konstitusi negara itu berbeda dengan konstitusi nama organisasi biasa. Nah, demikian pun dengan Otorita Nasional Melanesa Papua Barat ketika saya dengan Kakak Sony Moso, kami berdua berpikir untuk mendraft draft peraturan dasar daripada Otorita Nasional Melanesa Papua Barat. Itu saya dan Kakak Sony Moso itu sebelum beliau meninggal, kami dua pertemuan. Sekarang dia adalah seorang sarjana hukum yang ahli hukum juga di Uncen, dikenal, dan beliau punya pemikiran-pemikiran strategis luar biasa. Beliau dan kami berdua selalu komunikasi tentang bagaimana dia bilang ade wangkai kau pikir ini bagaimana, kita pikir ya kakak saya bilang ya sudah kakak tulis dia begitu, ada yang tambah dia begini, kita tulis sama-sama dan bagaimana kita dan bagaimana ya, ada salah satu adik-adik Sonamapa yang juga saya percayakan dia sebagai sekretaris Sonamapa, dan juga dia adalah sekretaris bagaimana kita kerja-kerja untuk melahirkan keberhasilan kepemimpinan, pertemuan kepemimpinan di wilayah perbatasan hingga di Wewak. Beliau juga turut, jadi hari itu dia yang bawa motor karena dia pakai, dia pun maksudnya yang pakai motor ya, kami bergerak itu pakai motor itu selalu di wilayah Kota Jabar, kami selalu pakai motor untuk melakukan sejumlah aktivitas taktik dan strategi. Jadi hari itu kami bertemu dengan Kakak Sony Moso dan beliau bilang ada ini. Jadi adik-adik Sonamapa juga pun demikian. Jadi semua gagasan, ide itu kita diskusikan. Jadi kita tidak sekedar bicara satu mata, dua mata, tiga. Walaupun ya ide-ide strategis kita coba tulis. Kita coba tulis dan kita akan sama-sama mempertanggungjawabkan dia dalam sebuah forum. Jadi maka forum daripada lahirnya organisasi Otorita Nasional Melanesia Papua Barat, anggaran dasar daripada Otorita Nasional Melanesia Papua Barat, Kakak Sony Moso dan saya, termasuk Kakak Tuan Jakob Rumbia dan bapak-bapak yang lain, termasuk almarhum Terianus Yoku, dan juga Bapak almarhum Albert Kaliele, almarhum Jordani, Martinus Kambu, Mama Samberi istri dari almarhum Bapak Albert Kaliele, dan saudara-saudara kami yang lain yang hadir dari perempuan. Jadi mereka semua hadir ya, kita ada sejumlah mahasiswa, pemuda, dan kita semua hadir untuk berbicara bagaimana supaya WPNA ini karena saat itu ya kita sudah punya pertemuan, Kakak Tuan Jakob Rumbia biasa di dalam hari pertemuan terakhir bertemu juga dengan Bapak Makal Somare, dan beliau bilang Pak Rumbia atau Adi Wainggai, karena kita sudah sepakat untuk beliau bilang harus menjamin itu perbatasan itu, pintu perbatasan itu harus terbuka untuk delegasi Melanesia Papua Barat yang akan datang ke wilayah, dia punya wilayah adat, itu harus dijamin keselamatan mereka. Jadi akhirnya ya kontribusi yang besar juga dari Bapak Makal Sumare untuk WPNA ini kita lahirkan dia di Wewak. Jadi pertemuan beberapa hari di Wewak, karena juga ada dukungan dari wilayah Melanesia lainnya, yaitu Papua Nugini ya, sebagai saudara-saudaranya di Papua Nugini, West Papua, di Papua Nugini, di West Papua, mereka membuka diri untuk menerima kan ya almarhum Mama Kareni, Bapak Kareni, saudara-saudara yang ada di wilayah Wewak. Mereka banyak memberikan kontribusi yang luar biasa, meskipun ya kami berjuang dengan keterbatasan, tapi ya Tuhan memberkati semua itu. Dan akhirnya nama WPNA, Otorita Nasional Melanesia Papua Barat, itu kami berpikir untuk kita akan umumkan dia, kita akan bertanggung jawab bersama-sama di dalam negeri, termasuk almarhum Bapak Aronggia. Bapak Aronggia. Ya kalau saya cerita ini ya, bagaimana saya
punya hubungan kerja, kami kerja tertutup, artinya Bapak Tarianus Joko itu kami dua ya. Kami ya sebelum kami sama bekerja untuk menunjuk beliau sebagai beliau dipilih sebagai Presiden Nasional Kongres Otorita Nasional Melanesia Papua Barat, kami dua sudah selalu cerita banyak dalam pelayanan ketika kami ada di dalam satu lembaga penginjilan yang disebut dengan International Crusade, itu Campus Crusade, LPMI itu. Jadi, kami selalu tergabung dalam wilayah tim film Yesus. Jadi kami selalu dalam melakukan pelayanan film Yesus, kami selalu diskusi-diskusi di wilayah-wilayah pedesaan, wilayah-wilayah perkotaan, atau wilayah-wilayah terpencil yang kami melakukan pelayanan. Kami selalu melakukan komunikasi politik. Jadi kami melakukan penginjilan, tapi kami bicara tentang Papua Merdeka. Jadi komunikasi saya dengan Bapak Tarianus Joko itu kami sudah sangat baik, sangat mengenal baik sekali. Sehingga ketika kami mendirikan WPNA dan beliau dipercayakan sebagai Presiden Nasional Kongres Otorita Nasional Papua Barat Merdeka, itu secara otomatis beliau berbicara dengan lantang, itu kita tidak ragu. Jadi kalau bilang ada seorang pemimpin yang disebut dengan Presiden Nasional Kongres Otorita Nasional Melanesia Papua Barat untuk bicara di tengah-tengah rakyat dan hadapi pemerintah Jakarta di dalam kota, itu beliau itu salah satu yang bicara lantang. Nilai-nilai nasionalisme, nilai-nilai patriotisme, nilai-nilai perlawanan, spirit perlawanan itu beliau suarakan. Karena bagian daripada beliau adalah seorang hamba Tuhan, tapi juga beberapa ya kapasitas beliau sebagai salah satu onduafi atau anak adat di wilayah Tabi. Jadi ya kita lihat bahwa memang itu pertemuan yang sangat luar biasa. Jadi di usia yang ke-19 tahun. Selamat ulang tahun, saudara-saudara di tanah air. Yang hari ini adik-adik Sonamapa tentunya sedang mengikuti percakapan saya live bicara cerita sederhana, suka duka perjuangan di era reformasi, bagaimana kita melahirkan West Papua National Authority. Dan kita mencoba untuk meyakinkan saudara-saudara kami di wilayah Pacific Island Forum dan MSD. Itu di pandangan di mana internal gerakan. Nah, sekarang bagaimana pandangan daripada saudara-saudara kami di wilayah regional, di wilayah Pasifik. Nah, ini juga salah satu alasan strategis di mana WPNA itu lahir, karena ada penilaian tersendiri daripada kepemimpinan negara di wilayah Pacific Island Forum atau Melanesia Space Group MSG itu kepada peran kepemimpinan orang Papua. Ada Presidium Dewan Papua, ada OPM, dan ada Dewan Nasional Melanesia Barat yang adalah mantan Tapo. Mereka melakukan peran-peran strategis yang melawan pemerintah Jakarta di dalam kota. Namun di dalam kerja-kerja diplomatik, tentunya ini ada menjadi evaluasi daripada kita punya saudara-saudara kita di wilayah Pasifik, ini kepimpinan negara di Pacific Island Forum dan juga di Melanesia Spirit Group MSD. Maka lahirlah sejumlah pertemuan-pertemuan strategis, organisasi-organisasi strategis. Jadi hari ini saya berbicara tentang Otorita Nasional Melanesia Papua Barat, tapi kita belum berbicara tentang West Papua National Coalition for Liberation, WPNCL. Kita belum berbicara itu bagaimana draft. Jadi ini semua bagian daripada kita bekerja untuk pentingnya rekonsiliasi, konsolidasi, pentingnya persatuan. Spirit persatuan, persatuan itu penting. Kita semua sedang berjuang, jadi kita semua berdiri sama rata, duduk sama rata, kita punya peran sama penting. Saudara-saudara berjuang dalam negeri penting, kami yang berjuang di luar negeri penting. Kita semua bekerja untuk bagaimana rakyat, bersama rakyat, kita bakalai lawan Jakarta. Dengan mengedepankan argumentasi hukum dan politik. Hal itu yang menjadi catatan strategis lahirlah Otorita Nasional Melanesia Papua Barat hari ini di usia 19 tahun. Jadi tanggapan wilayah regional bahwa ada perbedaan pendapat, pemikiran yang ada pada kepemimpinan kami, maka perlu ada pertemuan strategis di tingkatan kepemimpinan. Makanya itu Otorita Nasional Melanesia Papua Barat itu lahir. Kita mencoba untuk memposisikan nama persatuan unity itu di dalam nama
unification ketika ada kegagalan delegasi Melanesia Papua Barat hadir di Nauru untuk pada 2001, tahun 2001. Karena ada sejumlah organisasi yang datang mau bilang, saya boleh, saya yang benar, saya yang A, saya yang B, saya yang C, saya yang D. Maka catatan diplomatik kita harus ada di dalam kebersamaan perjuangan. Maka itu adalah salah satu catatan strategis WPNA lahir. Objektif daripada WPNA. Selain kita berpikir tentang pentingnya seorang pemimpin di dalam negeri, persatuan, perjuangan tanpa kekerasan dan kerja-kerja agenda strategis. Dan dokumen Washington Solution adalah salah satu agenda strategis yang kami pikir oleh Otorita Nasional Melanesia Papua Barat, WPNA. Jadi, saudara-saudara, ini kadang-kadang saya bicara senyum baik lagi karena merenungkan bagaimana debat-debat, suka duka, banyak hal yang kita share. Ini saya share karena ya saya sangat memahami kita semua yang terlibat dalam proses ini, kita memahami apa yang terjadi. Sehingga Otorita Nasional Melanesia Papua Barat Merdeka itu Bapak almarhum Terianus Yoku dan Bapak Aronggia, ya kami bertiga. Jadi setelah dari Wibek, kami pulang dengan adik-adik Sonam apa, juga ada peran daripada ada istilah bilang Jauri dan Dekari. Istilah yang dimiliki oleh almarhum Om Lazarus Karubaba Roasua. Dekari dan Jauri. Jadi ketika Bapak almarhum Michael Sumare, Perdana Menteri Papua Nugini bilang, perahu masuk, kita ke sandar perahu di Pantai Wibek, Pantai Borong. Perahu kita ke sandar. Bah, saya bilang Bapak Michael Sumare, Kakak Tuan Jakob Rumbio, kenapa? Kenapa tidak bisa? Perahu persatuan, kita ke sandar dia di Wibek. Kita akan kemudian di dalam tanah air. Jadi saudara-saudara sekalian, itu 2 perahu sampai 3 perahu itu masuk. Perahu-perahu nelayan ya, masyarakat Ansus, Ambaya atau masyarakat yang ada di wilayah pesisir di Dok 9 itu, Hamadi, Hargapura. Itu bagaimana spirit yang luar biasa sekali, dukungan yang luar biasa. Jadi, terima kasih banyak. Tapi ya, tadi saya bilang, ingat almarhum Om Roasua Karubaba yang dikenal dengan Roasua. Roasua itu artinya percaya, bahasa kami dari Ambai Pulau Yapen itu. Roasua percaya. Jadi kalau kau percaya saja, iman, pasti itu bisa. Iman, Roasua. Itu selalu kadang-kala beliau punya pengalaman beliau di perbatasan kerja-kerja pengungsian itu, beliau punya pengalaman yang luar biasa sekali, punya jasa yang besar sekali untuk menyelamatkan pemimpin-pemimpin yang dalam bahaya. Beliau ada. Nah, saya salah satu anak yang beliau punya kontribusi untuk bagaimana mengajarkan saya untuk bisa belajar bahasa Pidgin. Ketika saya ada di Papua Nugini tahun 1996 sampai 1999. 3 tahun saya ada di Papua Nugini. Karena juga bagian daripada kontribusi beliau. Beliau mengajar saya untuk bagaimana menyeberang perbatasan di Kasalepa saya ketika saya mendarat di Pantai Wanimo. Terus pesawat yang dicharter atau pilot itu memberikan tiket gratis dari Wanimo menuju ke kota Medeng. Salah satu pilot dari Airlink. Itu bagaimana anak-anak Tuhan yang tadi istilah percaya itu, kita percaya, imani, maka sesuatu yang tidak mungkin itu disediakan. Sesuatu yang kita tidak pikirkan itu, maka otorita itu lahir. Sesuatu yang kita tidak pikirkan itu nilai-nilai persatuan, terus kita kerjakan dia sampai hari ini, maka lahirlah UWLMP itu. Jadi karena pentingnya persatuan itu. Nah, jadi kita meyakinkan Bapak Michael Sumare. Saya bilang Bapak Michael Sumare, Kakak Tuan Jakob, besok itu perahu mendarat di Pulau Pantai Bolong. Bilang sama keluarga Kareni, ada Roni Kareni punya orang tua di Wibek, almarhum. Jadi yang menjadi juru masak untuk koordinir masak logistik di Wibek, Mama Kareni, luar biasa, orang tua satu ini, Mama terkasih dengan Bapak Kareni. Jadi 2 orang tua ini dengan ya ada bapak-bapak yang lain, Karubaba dan lain semua mereka kerja Waromi ada, mereka kerja luar biasa sekali. Bagaimana menyambut kami, ada welcoming delegasi besar yang akan datang dengan 3 perahu, 4 perahu masuk.
tidak perlu pakai visa. Masuk Papua Nugini tidak perlu pakai visa. Itu wilayah Melanesia, itu wilayah yang kita semua sama-sama hidup sebagai orang Melanesia tuh. Tidak perlu pakai visa. Masuk ke Papua Nugini itu tidak perlu pakai visa. Bapak Michael Sumare hari itu betul-betul meyakinkan dan itu terjadi. Hal yang kami tidak pikir dan terjadi. Itu Uncle Ruasua bilang, anak Herman dengan delegasi semua saya mau sampaikan untuk kita semua bahwa hari ini saya mau bilang, saya berdiri di atas perahu ini sebagai motoris, saya mau bilang, perahu ini kalau kita orang berlayar dan menuju Wewak itu berarti kita orang bilang dia Jauri. Perahu ini dia punya nama Jauri, artinya jauh dari Republik Indonesia. Artinya perahu itu dia berlayar sedikit jauh, toh, menjauh toh, dari wilayah Indonesia punya kerja-kerja intelijen atau angkatan laut atau wilayah Indonesia bilang wilayah tuh. Jadi kita bilang ini jauh dari Republik Indonesia. Suatu saat kita nggak akan berlayar jauh. Nah, itu kalau kita sudah menuju ke Wewak. Tapi nanti setelah kita orang pertemuan di Wewak, berangkat masuk, nah ini teman-teman bilang, atau ini nanti bagaimana ini? Itu kita sudah bikin pertemuan ini Indonesia, setelah kita nanti pertemuan di Wewak, itu kembali semua dapat tangkap ini. Tapi beliau selalu bilang, kamu sayang tanah air toh, dekari. Nah, Pradip namanya. Jadi sudah masuk ke kembali ke tanah air lagi itu berarti bulan dekari. Pradip kembali bulan dekari, dekat dengan Republik Indonesia. Artinya siap-siap untuk hadapi Indonesia. Siap-siap untuk bakalah dengan Indonesia. Kamu siap. Kamu sudah dekat dengan Indonesia, ya kamu siap bakalah dengan orang. Nah, jadi konsep-konsep ide-ide strategis yang kadang-kala dilihat ya sederhana, tapi ini bahasa-bahasa filsafat yang kadang-kala menginspirasi Sunda Mapa, menginspirasi kami sebagai seorang mantan tahanan politik proklamasi yang 14 Desember untuk berpikir bahwa benar. Penyelesaian konflik untuk Papua merdeka ini bagaimana kita harus bakalai melawan Jakarta di dalam tanah air. Kita tidak boleh sembunyi-sembunyi di luar negeri, kita tidak boleh sembunyi di hutan. Nah, berbeda kalau kerja-kerja diplomat, kerja-kerja diplomasi dalam kampanye-kampanye internasional. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, perahu itu dia masuk tiba di perahu persatuan itu dia masuk tiba di Pantai Wewak dengan baik dan pertemuan berjalan dengan baik dan pertemuan selanjutnya dari Wewak Papua Nugini setelah Papua Nugini Michael Sumare diyakinkan oleh kami karena beliau mewakili pemerintahan di Papua Nugini waktu itu beliau juga sebagai seorang yang terpilih sebagai Perdana Menteri lagi Papua Nugini lagi dan persiapan untuk agenda Pacific Island Forum di Fiji tahun 2002 dan atas koordinasi kerja keras nasihat dari kita punya kakak senior, kakak Tuan Jacob Rumbial dan istrinya Ibu Loisa, akhirnya saya harus ya kami diberikan kepercayaan dari Dewan Nasional Melanesia Barat, Pak Waromi, Edison Waromi, dan saya, Pak Rumbial, kami harus ke Fiji. Jadi saya ada di Fiji tahun 2002, dari bulan Mei sampai bulan November itu. 6 bulan, kurang lebih saya ada di Fiji. Nah, jadi kalau cerita tentang track record saya, perjalanan panjang yang saya ada di Indonesia, saya ada di tanah air kami, tanah Melanesia, perjuangan di penjara, di Pasifik, di Papua Nugini, lari sampai di Pasifik, kerja perjuangan panjang suka duka, bersama dengan kerja-kerja taktik dan strategis yang dikoordinir oleh Sunda Mapa, itu yang kami kerja, hingga bagaimana nama Otorita Nasional Melanesia Papua Barat ini kita kerja untuk menjaga spirit api revolusi itu terus berjalan di tanah air. Dan api diplomatik itu harus kita kembangkan, perjuangkan dia untuk meyakinkan saudara-saudara kami di MSG, kalau ada di tingkatan kepemimpinannya kita perlu duduk bersama, maka perlu harus kita duduk bersama. Maka itu pada bulan Agustus sebelum pertemuan Pacific Island Forum di Fiji, Kakak Rex Rumakek mewakili TPN OPM, Bapak almarhum Albert Kaliele mewakili Dewan Melanesia Barat dari mantan Tapol 14 Desember. Terus kakak Tuan almarhum Francis Mirino. Jadi ya saya ada di Fiji karena mempersiapkan delegasi datang. Untuk kita akan tabrak ini perjuangan diplomatik ini, kita akan tabrak Pacific Island Forum. Artinya tabrak dalam arti kita mencoba untuk Pacific Island Forum harus membicarakan agenda masalah Papua Barat, human rights harus didiskusikan di forum-forum resmi. Dan itu terbukti. Jadi hari itu juga ya berita news terkeluar karena ya
Michael Sumare dengan John Howard, Perdana Menteri Australia, ya mereka juga ya. Jadi semua pertemuan strategis di Pacific Island Forum karena ini negara-negara yang dibilang negara-negara yang besar ya, negara-negara besar seperti Papua New Guinea salah satu untuk di wilayah Pasifik, Papua New Guinea dan Australia. Jadi agenda Papua Barat Merdeka itu juga menjadi agenda yang juga menjadi perhatian wilayah regional Pasifik, geopolitik Pasifik hari ini, geopolitik Melanesia hari ini. Jadi kita sebagai pemimpin, kita sebagai aktivis, kita sebagai pejuang-pejuang yang berjuang di tanah dan luar negeri, kita semua harus berjuang untuk berpikir sama-sama untuk itu. Penyelesaian konflik dalam argumentasi hukum kita kedepankan. Jadi setelah kita menandatangani satu dokumen yang masuk ke Pacific Island Forum tahun 2002 itu dengan nama Unity, United West Papua National Council for Independence, Dewan Persatuan Kesatuan Papua Barat Merdeka untuk Kemerdekaan. Itu disebut Dewan, Dewan Nasional, Dewan Persatuan Nasional Papua Barat untuk Kemerdekaan, yang ditandatangani oleh kita semua hari itu. Kakak Rex Rumaket, Kakak Tuan Jakob Rumbiak, mantan Tapel Proklamasi 14 Desember 88, Kakak Tuan Kakak Tuan almarhum Francis Merino, dan Bapak almarhum Albert Kaliele, dan ya, saya secara pribadi yang saat itu memfasilitasi dan ya, dalam organisasi pemuda mahasiswa taktik dan strategis ya kami mencoba untuk bekerja bersama dengan yang disebut dengan organisasi yang berbasis di Fiji disebut dengan Pacific Resources Conscience Center, PCRC. Jadi yang saat itu PCRC, Direktur Eksekutif dari PCRC itu diketuai oleh saudari perempuan dari Bapak Fada Lini, Nyonya Ibu Hilda Lini. Ia adalah Direktur Eksekutif PCRC waktu itu. Jadi kami bekerja untuk bagaimana supaya meyakinkan Pacific Island Forum dalam nilai persatuan dan kesatuan. Dan itu adalah spirit daripada Otorita Nasional Melanesia Papua Barat Merdeka. Jadi hari ini ketika kita bicara tentang 19 tahun Otorita Nasional Melanesia Papua Barat Merdeka, kerja-kerja taktik dan strategis kami kerjakan yang dikumandangkan, yang diajarkan oleh Dr. Tom Waingai tentang dua bendera. Bendera bintang 1, bintang 15, argumentasi hukum dan politik itu kita pertanggungjawabkan di meja peradilan Indonesia. Dr. Tom mempertanggungjawabkan itu. Nilai-nilai persatuan itu kita pertanggungjawabkan. Jadi kita tidak sekedar bicara berteori. Itu yang kita coba untuk share. Di hari yang penting bagi kami, adik-adik, saudara-saudara aktivis di perjuangan panjang WPNA lahir di usia 19 tahun ini ya. Saya hari ini, dua saya dari Excel di Amerika, saya ada di Amerika. Hari ini dua saya dan teman-teman saudara-saudara yang mungkin lagi bersama dengan keluarga, teman-teman saudara-saudara, Tuhan memberkati perjuangan panjang. Tuhan memberkati perjuangan panjang. Dan agenda Washington Solution juga adalah satu agenda taktik dan strategis yang disuarakan oleh Otorita Nasional. Otorita Nasional ya, Otorita Melanesia. Otorita Nasional Melanesia Papua Barat Merdeka, West Papua National Authority. Ini agenda yang kami bicarakan di tahun 2010. Tahun 2010 agenda Washington Solution yang Dr. Tom argumentasikan akan di tahun 1989. Dr. Tom Waingai mempertanggungjawabkan argumentasi hukum yang kami tulis di dalam agenda Washington Solution itu dipertanggungjawabkan di tahun 1989. Setelah Otorita Nasional Melanesia Papua Barat lahir 2004, 16 Agustus yang hari ini usia 19 tahun. 2010 ketika ada congressional hearing terjadi pertama kali di Washington DC, congressional hearing tentang Indonesia dan West Papua. Gagasan ide untuk menjelaskan kepada pemerintah Amerika Serikat Washington Solution, ide tentang Washington Solution itu kami mencoba untuk berpikir untuk menggagas akan, untuk menulis akan.
argumentasi di balik penjara Indonesia, di meja peradilan Indonesia, kami tulis akan. Jadi perjuangan panjang. Jadi saudara, hari Washington Solution ini bukan perjuangan yang, ini salah satu agenda taktik dan strategis, tapi adalah orang-orang yang kita semua yang memiliki latar belakang hukum politik sebagai seorang mantan tahanan politik proklamasi yang 14 Desember. Salah satunya adalah Bapak Edison Waromi yang adalah Presiden Eksekutif, dan salah satu pemimpin bangsa yang bertanggung jawab tentang dokumen Washington Solution adalah Bapak Septinus Paiki yang teman-teman saudara-saudara telah mengikuti dan paham bersama bahwa ini semua. Jadi kerja-kerja persatuan, baik itu dari WPNHL, baik itu dari WPNA, WPNHL, KNPBB, semua. Sehingga kita bekerja sampai lahirlah yang disebut dengan badan koordinatif, yang disebut dengan ULMP. Yang hari ini punya status itu adalah keanggotaan atau tidak, masih kita perjuangkan bersama secara diplomatik. Namun di dalam solusi konflik, argumentasi hukum dan politik Papua Merdeka, pemerintah Indonesia bertanggung jawab. Pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk penyelesaian konflik Papua Barat Merdeka, Indonesia bertanggung jawab. Itu yang semua di video-video message, pesan live saya di halaman sosial media. Selalu saya bilang bahwa pengakuan kemerdekaan dari pemerintah Indonesia untuk hak bangsa kami adalah satu keberhasilan negara Indonesia, pemerintah Indonesia di hari ini untuk mempersiapkan orang Papua Merdeka di hari ini dan besok pagi. Ketika ada pengakuan itu datang dari Indonesia, maka itu saya bilang, penulisan dokumen Washington Solution yang kami share itu, saya bilang bahwa pengakuan adalah salah satu jalan yang terbaik untuk tidak ada jatuh korban. Maka pengakuan itu harus datang dari Indonesia. Ketika ada pengakuan datang dari Indonesia, berarti Indonesia adalah suatu bangsa yang besar, yang menghargai martabat bangsa, hak asasi manusia orang Papua Melanesia, untuk hidup berbangsa sendiri sebagai bangsa Melanesia, berpemerintahan Melanesia, bernegara Melanesia, seperti saudara-saudaranya di Melanesia yang disebut dengan Melanesia Spirit, MSG. Jadi pengakuan Indonesia itu penting untuk kemerdekaan bangsa kami, dan itu adalah suatu keberhasilan dari negara Indonesia untuk mempersiapkan kami. Ini argumentasi yang kami demonstrasikan. Meskipun ya kita paham bersama bahwa genosida, ada banyak orang Papua aktivis yang dapat pukul sampai darah-darah keluar di tubuh. Termasuk kami yang pernah ya menjadi target untuk dibunuh, tapi ya bersyukur kami sudah ada di exile. Dan teman-teman adik-adik saudara yang terus lanjutkan perjuangan dalam negeri, tentunya dimonitoring. Tapi ya itulah yang kami bayar untuk kasih kepada pemerintah Indonesia bahwa pembunuhan, penangkapan itu bukan jalan yang terbaik. Jalan yang terbaik adalah pengakuan untuk kemerdekaan bangsa kami. Itu berarti bahwa ketika ada pengakuan dari Indonesia untuk kemerdekaan bangsa kami, itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, yang menghargai martabat bangsa, yang berjuang untuk hak bangsanya diakui, sebagaimana proklamasi 17 Agustus 1945 yang esok hari dirayakan oleh generasi bangsa Indonesia hari ini dalam pemerintahan Joko Widodo. Karena proklamasi 17 Agustus 1945. Demikian pengakuan dari sebuah proklamasi yang disebut proklamasi yang 14 Desember 88. Itu adalah bagian daripada spirit kebangsaan dokumen Washington Solution. Harkat dan martabat bangsa kami. Biarkanlah kami untuk mengatur wilayah kebangsaan kami. Hal ini yang menjadi pesan politik, pesan kebangsaan di hari ulang tahun Otorita Nasional Melanesia Papua Barat ini. Ya, kita mencoba untuk share suka duka, pentingnya persatuan itu penting, itu baik. Kita kerja untuk itu ke depan, karena ya nanti setelah kemerdekaan bangsa itu ya kita akan sama-sama untuk mendaftarkan nama negara yang bersifat permanen menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan wilayah bilateral kita, hubungan bilateral kita dengan Amerika, Indonesia, Australia, New Zealand, negara-negara yang mereka di Pasifik dan Melanesia. Kita akan membangun hubungan bilateral kita bersama-sama sebagai bangsa yang saling menghargai dalam isi konstitusional negara merdeka. Sekali lagi di akhir percakapan saya di hari ini, selamat ulang tahun. Salam dan dua exile saya untuk teman-teman, saudara-saudara sekalian
Suka duka kita telah lalui bersama di era rezim Soeharto, melawan Indonesia dalam argumen hukum dan politik untuk pengakuan hak kebangsaan itu. Hingga di era reformasi, Otorita Nasional Melanesia Papua Barat lahir untuk mempromosikan nilai-nilai persatuan sehingga ULMP lahir sebagai badan koordinatif di hari ini. Dan tiba pada saatnya kita telah mempublikasikan dokumen Washington Solution untuk bangsa kami. Biarlah kita terus bekerja di tahapan kerja-kerja diplomatik, politik, pembebasan argumen hukum dari dalam tanah air, berdiri bersama dengan Indonesia, kita hadapi bersama-sama. Pesan persatuan yang selalu menjadi objektif dari Otorita Nasional Melanesia Papua Barat hari ini. Saya atas nama kepimpinan WPNA mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-19 untuk saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Selamat untuk menyambut persiapan evaluasi agenda ULMP di Vanuatu dalam agenda MSD yang akan berlangsung pada tanggal 20-an di akhir bulan Agustus di Port Vila. Kita sama-sama, meskipun kehadiran kita nanti bersifat online atau teman-teman yang hadir di sana dari dalam negeri, selamat menyambut agenda bangsa dalam peta diplomatik. Untuk kita sama-sama kasih tahu pemerintah Amerika Serikat, kasih tahu pemerintah Indonesia, sebagaimana yang kita sudah share dalam dokumen Washington Solution, pengakuan hak bangsa kami, menjawab sejumlah perjanjian-perjanjian internasional itu harus segera diwujudkan. Sehingga Indonesia menjadi bangsa yang besar, bangsa yang menghargai hak bangsanya yang sudah merdeka sejak proklamasi 17 Agustus. Demikian pun juga hak bangsa kami yang sudah kami proklamasikan menjadi agenda persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sudah saatnya. Sehingga kita akan hidup bersama-sama. Sebagaimana pengalaman Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya setelah hadapi pemerintah Belanda. Demikian pun pemimpin-pemimpin bangsa kami telah banyak yang mati, gugur untuk mempertanggungjawabkan martabat bangsa kami. Demikian pesan nasionalis kebangsaan di hari ini dalam agenda yang sudah kita kerjakan bersama-sama. Agenda, spirit persatuan, perjuangan damai, tidak terlepas penghargaan kami untuk saudara-saudara yang berjuang dengan cara bergerilya. Spirit Papua Merdeka, spirit Melanesia Barat Merdeka, spirit Papua Barat Melanesia Barat Merdeka, terus kita kumandangkan bersama. Dari dalam negeri, di wilayah regional, hingga kita akan sama-sama masuk, di mana bendera PBB akan berkibar pada suatu hari di tanah air kami. Terima kasih. God bless.